Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang salah satu aplikasi Toserba, aplikasi sistem penjualan. Sebelum masuk ke video ini mungkin kita kenalan dulu. Di sini ada Vicky, NIM 001, ada Syahrul, NIM 011, kemudian Rehan 047, Rio 069, dan ada Faras 133. Lanjut untuk latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang aplikasinya itu sendiri ya. Jadi, bisnis Toserba atau toko serbada merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan Toserba menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Selain itu, bisnis Toserba juga cenderung mudah dijalankan serta dikembangkan sehingga Toserba tersebut dapat lebih berkembang mulai dari tempat, barang yang ditawarkan, hingga pegawai dan pelayanan yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat memudahkan dalam proses pendataan terhadap segala hal yang terjadi di Toserba, mulai dari data barang, kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai, hingga pemasukan yang diperoleh oleh Toserba tiap waktu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kajian pustaka di sini kita ada 3 buah kajian pustaka. Untuk yang pertama, menurut Harjoko 2005, sistem informasi dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya. Dia juga mengatakan bahwa sistem informasi mempermudah pengelolaan proses bisnis, serta adanya otomasi proses bisnis sehingga dapat mempercepat proses bisnisnya. Kedua, banyak manfaat yang ada dengan penerapan teknologi informasi, seperti yang dikatakan oleh Hendrik 2008, seperti mengurangi administrasi pembuatan laporan, mengurangi tenaga pembuatan laporan, mempercepat waktu pembuatan laporan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menurut Ahmad Jamal 2013, pada jurnalnya melakukan penelitian tentang pengelolaan data penjualan sehingga mempermudah petugas kasir dalam menghitung total harga dan dalam pembuatan nota penjualan. Dalam aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Lanjut untuk selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode program kali ini, yaitu kelompok kami menggunakan metode pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Metode pengembangan ini adalah sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Definisi lain menyatakan bahwa metode pengembangan perangkat lunak RAD adalah metode yang menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan dari metode RAD itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan. Tahapan ini merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem, di mana pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data yang diperoleh dari pengguna yang bertujuan untuk mengidentifikasi maksud akhir atau tujuan dari sistem, serta kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada tahap ini, keterlibatan kedua belah pihak sangatlah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan. Selanjutnya ada desain sistem. Di dalam tahap desain sistem, keaktifan pengguna yang terlibat sangatlah penting untuk mencapai tujuan, karena pada tahap ini dilakukan proses desain dan proses perbaikan desain secara berulang-ulang. Dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pengembangan dan pengumpulan feedback. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak diubah ke dalam bentuk aplikasi versi beta sampai dengan versi final. Pada tahapan ini juga programmer harus terus-menerus melakukan kegiatan pengembangan dan integrasi dengan bagian lainnya, sembari terus mempertimbangkan feedback dari pengguna atau klien. Yang terakhir yaitu implementasi atau penyelesaian produk. Tahapan ini merupakan tahapan di mana programmer menerapkan desain dari suatu sistem yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya. Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program untuk mendeteksi kesalahan yang ada. Pada tahap ini biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat dan mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu pengujian berdasarkan teori HCI atau Human Computer Interface. Yang pertama itu pengujian pada halaman login, yaitu kesesuaian gambar yang dipilih dan digunakan pada tema halaman login cocok dengan aplikasi yang dibuat, yaitu bertema tentang toko penjualan.
Menu username dan password yang berada di samping kanan akan lebih baik jika dibuat agak besar dan dibuat lebih eye catching agar dapat mudah dilihat oleh pengguna. Next. Kemudian pada halaman selanjutnya itu pada dashboard admin. Kesesuaian warna yang dipilih dan digunakan pada dashboard admin terlihat sangat kontras sehingga tampilan nyaman untuk dipandang pengguna. Menu yang terletak di sebelah kiri terkesan simpel dan tersusun rapi sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Next. Kemudian pengujian pada dashboard kasir. Tabel yang digunakan pada halaman kasir terlihat sederhana dan kurang variatif, namun masih dapat dan mudah dipahami oleh pengguna. Menu yang terletak di sebelah kiri terkesan kosong. Pengembang seharusnya dapat memanfaatkan ruang yang ada untuk diisi menu atau gambar yang sesuai. Oke, next. Hasil aplikasinya seperti ini, kurang lebih. Oke, terima kasih. Mungkin kita bakal ngelakuin demo juga. Monggo Mas Faras. Selanjutnya ini merupakan demo dari aplikasi kami. Kita mulai dari login sebagai admin. Nah, di sini seperti hasil tampilan tadi yaitu dashboard admin. Di sini ada barang, di sini merupakan nama-nama barang, kita bisa menambahkan barang. Kemudian selanjutnya ada menu kategori barang. Di sini admin juga bisa menambahkan kategori barang yang diinginkan. Karena tadi kita belum menulis namanya, maka di sini jadi kosong, kemudian juga bisa diedit serta bisa dihapus juga. Terus ke kasir, di sini admin bisa menambahkan kasir yang ada dengan menambah username dan password. Kemudian di laporan juga ada laporan hasil transaksi antara pelanggan dan juga kasir. Kurang lebih dari admin seperti itu. Kemudian kita coba logout dan masuk ke kasir. Nah, di kasir ada dashboard kasir, yaitu cuma ada transaksi. Di sini kasir bisa membuat transaksi baru dengan memilih barang, lalu masukkan jumlah beli, kemudian menyimpannya, tersimpan, dan jika akan mengkonfirmasi pemesanan bisa dimasukkan nama pembeli, proses transaksi, dan nanti akan masuk ke bagian admin. Mungkin cukup sekian penjelasan demo tugas dari aplikasi kami. Saya kembalikan ke Mas Raymond. Oke, makasih Mas Faras. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari aplikasi Toserba kita. Lanjut ke kesimpulan, maka dari itu dengan adanya aplikasi yang kami buat akan memudahkan dalam proses pendataan terhadap segala hal yang terjadi di Toserba tersebut, mulai dari data barang yang tersedia, kegiatan yang dilakukan oleh pegawai, hingga pemasukan yang diperoleh Toserba tersebut dapat dipantau tiap waktu. Dengan masuknya era revolusi industri 4.0 mengakibatkan perkembangan secara pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan banyak kemudahan untuk manusia dalam menunjang kegiatannya, tak terkecuali dalam kegiatan bisnis Toserba. Maka dari itu kami menyediakan website Toserba ini untuk memudahkan toko tersebut dalam melakukan proses pendataan segala kegiatan dan transaksi yang terjadi. Oke, mungkin itu aja sedikit penjelasan Toserba aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.